Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sempat menepis jika hubungannya dengan Dirli Joshua kandas hingga ia nekat beri ucapan ulang tahun sekaligus diam-diam memberikan buket bunga mawar putih kegemaran Dirli yang dikirim langsung ke kamar hotel Dirli saat tengah liburan di negeri Ginseng, Korea. Dalam postingannya itu, Ari juga seperti berharap jika ia bisa kembali merajut kasih dengan Dirli. Sayangnya, wanita yang genap berusia 46 tahun itu sama sekali tak menggubris dan hanya mengucap terima kasih. Dan bertanya-tanya mengapa Ari bisa tahu lokasi tempat dia menginap dan kesukaannya pada mawar putih. Bahkan ketika membuka kartu ucapan yang ada dalam buket tersebut, Dirli sama sekali tak menyebut nama Ari. I've got the flower. Oh, so beautiful. Oh my God. I've got the flower, white flower. Lah, gue bukan yang gue order. Doain saya aja. Ya. Tapi sayangnya bunga pemberian Ari itu hanya ditaruh di pinggir kaca. Bahkan ia sama sekali tak membawa sekuntum mawar putih pun untuk dibawa pulang ke tanah air. Dan yang bikin sesak di dada adalah Dirli terang-terangan tak bakal kembali ke pelukan Ari lagi. Bahkan dalam postingannya Dirli berterima kasih lantaran sudah diberi petunjuk oleh Tuhan untuk menjauh dari Ari Lasso. Ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Ogahnya Dirli untuk kembali memberai kasih menjadi pukulan telak bagi Ari. Tak tanggung-tanggung di tengah kubangan galau akibat putus cinta dari Dirli, membuat penyanyi senior itu langsung membuat maklumat di laman foto berbaginya untuk detox medsos. Teruntuk Goodfellas, Baladewa, klien, mitra, saya akan melakukan medsos detox. Fokus pada setiap proyek hingga kesepakatan tercapai. Bisnis berjalan seperti biasa, namun klien tetap dapat menghubungi kami di @arilasso.info atau manajer yang bertanggung jawab @odiseyalas. Ditutup dengan tagar waktu hening dan renungan. Pengumuman detox medsos menjadi penyempurna kegalauan Ari. Maklum, sebelum akhirnya benar-benar putus, Ari kerap mengunggah tulisan galau di medsos pribadinya. Melihat kegalauan mantan suaminya, Vita Desi yang biasanya diam kali ini terpancing ikut mengunggah sesuatu di akun medsosnya. Dalam unggahan berbahasa Inggris itu, Vita Desi menuliskan, "Ketika kamu sudah tahu kenyataannya tetapi membiarkan pertunjukannya berlanjut. Karena drama adalah hiburan gratis." Ditutup dengan emoji tertawa sambil menangis. Tulisan Vita ini mencuat ketika adanya kegaduhan di medsos antara Dirli Joshua dengan pemilik akun Aditya_26. Lantas benarkah tulisan tersebut ditujukan Vita kepada Ari dan dua wanita yang tengah berseteru memperebutkan mantan suaminya? Pemilik akun Aditya_26 yang akhirnya ditelusuri bernama Aditya merupakan seorang pengusaha kuliner, fashion sekaligus influencer. Perempuan ini diduga jadi orang ketiga di balik bubarnya hubungan Ari dan Dirli. Bahkan Ade dan Dirli sempat bersitegang di komentar hingga ada kata-kata yang menyulut hingga bernada ancaman. Lantas benarkah karena diancam dan tak terima menjadi orang ketiga hingga disebut perusak hubungan orang lain, Aditya sudah melaporkan Dirli ke pihak berwajib. Intinya sampai detik ini kakak belum ada WA kuasa hukum aku. Jadi nggak tahu ini niatnya apa coba. Niatnya itikat baik kah? Atau apakah? Maunya apakah? Tapi kalau aku memang udah gak mau komunikasi sama kakak, maaf. Jadi nanti ditunggu aja kelanjutannya seperti apa.
Ditunggu juga buat yang penasaran. Nanti kan aku ada podcast juga. Jeratan hukum yang kini tengah dihadapi Lisa Mariana sepertinya bakal membuatnya tak bisa berkutik. Hari-harinya ke depan bakal muram. Ia sepertinya bakal sulit ceria seperti yang biasa ia tampilkan di laman foto berbaginya. Tak main-main, Lisa sudah menjadi tersangka dalam 2 kasus yang berbeda. Kasus asusila dan kasus pencemaran nama baik. Sempat harus dijemput paksa karena mangkir 2 kali pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat, namun akhirnya bisa kembali bernafas lega karena tak ditahan. Kasus hukum yang kini menjeratnya bak nokta hitam yang sulit dihapus. Tidak, Polda Jawa Barat hanya menjadi saksi saja. Itu humas ada kesalahan. Ya, terima kasih ya. Kan saat ini kan Lisa Mariana ada 2 ya sebagai tersangka. Satu yang ada di Bareskrim Mabes Polri, satu yang ada di Polda Jawa Barat. Ya, kami dapat informasi juga sebagai tersangka kemarin sudah ditangkap tapi tidak ditahan karena ada alasan-alasan tertentu yang mungkin itu penyidik yang lebih tahu lah. Belum usai dengan status 2 tersangka dengan 2 kasus yang berbeda, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat ternyata memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Lisa. Di antaranya hak identitas anak, serta materi sebesar 16 miliar rupiah. Klaim Lisa soal anak dari hasil dugaan perselingkuhan dengan RK tak terbukti. Tentu saja putusan majelis itu seolah menjadi rentetan panjang kesialan Lisa. Nah, pada tanggal 8 Desember 2025 kemarin, tepatnya hari Senin, itu secara resmi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah memutuskan gugatan dari Lisa Mariana itu ditolak seluruhnya. Nah, pernyataan itu resmi disampaikan oleh Majelis Hakim melalui pengumuman resmi di online. Tricky lah itu. Tricky lah buat saya. Ya biar aja, mungkin ini Tuhan kasih ini biar terbentuk mental saya untuk jadi orang besar gitu kan. Sepertinya putusan majelis itu sama sekali tak membuat Lisa murung. Justru ia bersyukur jika banyak warganet yang kini justru mendukungnya, terlepas dari kontroversi yang dilakukannya itu. Lantas benarkah banyaknya dukungan dari warganet membuat Lisa siap mengambil langkah untuk melakukan upaya banding atas putusan majelis? Yaitu kewenangan mereka, tapi yang pasti dengan adanya putusan Pengadilan Bandung ini sudah berkepastian hukum. Alhamdulillah sekarang netizen putar arah ya, gitu. Putar arahnya gimana, Mas? Ya jadi banyak yang support, gitu. Masa nggak tahu? Lisa seperti meyakini jika anak yang kini ada di pelukannya merupakan anak dari hubungan gelapnya dengan RK. Meski hasil tes DNA sudah membuktikan sama sekali tak sinkron, ia juga seolah tak gentar dengan semua rentetan hukum yang kini tengah menjeratnya. Toh kini ia justru kebanjiran job. Salah satunya Lisa kabarnya bakal menelurkan single yang hingga kini masih dirahasiakan. Alhamdulillah mas, rezeki saya, gitu loh. Mau digimanain sama ya manusia-manusia macam kayak gitu ya, ada masalah.